Kabut tipis menari-nari di atas tanah Dieng. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Embun menggantung di pucuk-pucuk rumput, dan aroma belerang samar mengambang di udara. Di sebuah rumah sederhana di lereng perbukitan, seorang anak kecil duduk termenung di ambang pintu. Namanya Gendis. Usianya baru 5 tahun, tapi rambutnya telah membentuk gumpalan kusut, gimbal, dan keras seperti tali yang tak bisa diputus. Orang-orang desa memanggilnya anak titipan. Gendis bukan satu-satunya. Dalam setiap generasi, selalu ada anak-anak dengan rambut gimbal yang muncul tanpa sebab. Mereka tak pernah diajari, tak pernah didandani seperti itu. Rambut itu muncul begitu saja. Dan menurut kepercayaan masyarakat Dieng, anak-anak gimbal adalah anugerah sekaligus peringatan. Gendis tumbuh berbeda. Ia sering terlihat bicara sendiri, tertawa pada dinding, atau kadang menangis saat bulan purnama menggantung tinggi. Tapi anehnya, ia juga sangat cerdas. Ia bisa membaca huruf Jawa kuno meski belum pernah diajarkan. Ia tahu nama-nama tokoh leluhur yang bahkan tak ada dalam buku. Dan yang paling mengejutkan, ia tahu kapan dirinya harus dicukur. Suatu malam, Gendis berkata pada ibunya, "Ibu, sebentar lagi waktunya datang." Ibunya, Bu Pertiwi, hanya diam. Ia tahu, waktunya belum jauh. Tapi satu hal membuatnya takut. Gendis tidak pernah menyebutkan permintaan apapun. Padahal, dalam tradisi, sebelum dicukur, anak gimbal harus menyebutkan keinginan mereka, apapun itu, dan harus dituruti. Jika tidak, hal-hal buruk bisa terjadi. Beberapa hari sebelum upacara cukur, gangguan mulai muncul. Suara tangisan anak kecil terdengar dari kawah. Lampu-lampu rumah warga tiba-tiba padam tanpa sebab. Dan beberapa orang mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita berkebaya hijau duduk di atas batu besar, menyisir rambut gimbal anak kecil sambil menatap ke arah mereka. Gendis tetap tenang. Ia tak pernah takut. Bahkan saat seekor ular besar masuk ke halaman rumahnya dan meringkuk di bawah kursi bambu, ia hanya berkata, "Itu cuma penjaga." Hari yang ditunggu pun tiba. 4 anak lain telah menyebutkan keinginannya. 1 ingin boneka, 1 ingin mainan robot, 1 lagi minta ikut ke kota. Semua wajar. Tapi Gendis tetap diam. Bahkan saat ditanya berkali-kali, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah bilang ke mereka. Tapi bukan kalian yang bisa penuhi." Ucapan itu mengguncang warga desa. "Siapa mereka?" tanya seorang tetua. Gendis menjawab pelan, "Yang tinggal di bawah tanah, yang menjaga rambutku." Ritual tetap dilaksanakan. Iring-iringan berjalan menuju Candi Arjuna, tempat sakral yang selalu digunakan untuk mencukur anak-anak gimbal. Gamelan dipukul pelan, bau dupa memenuhi udara. Namun ketika giliran Gendis, sesuatu terjadi. Langit mendadak gelap. Kabut turun cepat dan menutupi seluruh area. Gamelan berhenti. Anak-anak menangis. Dan Gendis menghilang dari barisan. Warga panik. Mereka berteriak mencari. Tapi tak ada jawaban. Hingga suara gamelan terdengar kembali. Namun kali ini bukan dari tangan manusia. Irama gamelan pelan, tapi memiliki nada sedih, mendalam, dan menyerupai ratapan. Seseorang menunjuk ke arah candi. Di puncaknya, berdiri sesosok bayangan wanita berkebaya hijau, menyisir rambut. Mereka mendekat, dan menemukan Gendis duduk di bawah arca. Rambutnya telah tercukur bersih. Di sampingnya, tergeletak secari kain putih berisi rambut gimbal yang tertata rapi. Dan di bawahnya, sebuah batu datar tertulis kalimat dalam bahasa Kawi. "Titipan sudah kembali. Jangan lagi dicari." Gendis membuka mata. Tapi saat ia menatap orang-orang sekitarnya, matanya bukan lagi milik anak kecil. Matanya tajam dan gelap. Ia berkata, "Mereka sudah tenang, tapi kalian belum." Setelah hari itu, Gendis berubah. Ia tak lagi tertawa, tak lagi bicara pada bayangan. Ia hidup normal, terlalu normal. Seolah semua memori tentang masa lalunya terhapus. Tapi kadang, saat malam sunyi, Bu Pertiwi melihat anaknya duduk di jendela.
menyisir rambut imajiner yang sudah tidak ada. Suatu malam, Gendis berkata pelan, "Bu, rambutku akan tumbuh lagi." Dan benar, 3 bulan kemudian, rambut Gimbalnya tumbuh kembali. Lebih tebal, lebih kusut, lebih kuat. Namun kali ini, Gendis tak meminta dicukur. Ia justru berkata, "Jika rambutku dicukur lagi, dunia kalian tak akan sama." Tahun berikutnya, tak satu pun anak Gimbal lahir di seluruh dataran Dieng. Tradisi terhenti. Orang-orang mulai takut. Dan 7 tahun kemudian, sebuah fakta mengejutkan ditemukan oleh seorang peneliti antropologi dari luar negeri. Ia menemukan batu prasasti tua, terkubur di balik reruntuhan candi kecil di sebelah selatan. Tulisan di prasasti itu berbunyi, "Setiap 1000 tahun, penjaga akan kembali dalam tubuh anak. Jika ia gagal dicukur, maka batas dunia akan terbuka." Kini, Gendis telah remaja, dan rambutnya tak pernah dipotong. Malam-malam terakhir sebelum ulang tahunnya ke-13, kabut di Dieng semakin tebal. Suara-suara aneh kembali terdengar dari kawah. Dan beberapa warga mengaku melihat cahaya menyala di tengah danau, meskipun tak ada siapapun di sana. Bu Pertiwi tahu, waktunya telah datang lagi. Tapi kini, ia tak bisa berbuat apa-apa. Karena Gendis sudah bukan Gendis lagi. Dan ketika pagi datang, yang ditemukan hanyalah kamar kosong. Di tengah kamar, sebuah kain putih tergeletak. Di atasnya, seikat rambut Gimbal. Dan di dinding, tertulis, "Sudah kuberi 2 kali. Kali ini, biarkan mereka keluar." Pagi itu, seluruh desa diguncang ketakutan. Tidak hanya karena hilangnya Gendis, tetapi karena hal-hal aneh mulai terjadi satu demi satu. Kabut tak pernah lagi menghilang meski matahari sudah tinggi. Hewan ternak enggan makan dan hanya menatap ke arah timur, ke arah Candi Arjuna. Dan yang paling menakutkan, semua anak-anak desa bermimpi hal yang sama. Mimpi tentang rambut yang menjulur dari tanah. Rambut hitam, panjang, dan berdenyut seperti hidup. Dalam mimpi itu, anak-anak berdiri di tengah lahan pertanian, dan rambut-rambut itu menjalar ke kaki mereka, membelit tubuh mereka perlahan, hingga terdengar suara Gendis, bukan sebagai seorang anak, tapi seperti ratusan suara yang berbicara bersamaan. Mereka tidak lagi tertidur. Orang-orang mulai mengungsi. Beberapa keluarga meninggalkan rumah-rumah mereka. Tapi tak semua bisa pergi. Kabut terlalu tebal. Jalanan seperti berubah bentuk. Dan sinyal komunikasi mati total. Seolah desa Dieng terkunci di dalam dimensi lain. Malam berikutnya, 5 warga desa menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah jejak telanjang kaki di sekitar halaman rumah mereka. Semuanya mengarah ke satu tempat. Sebuah sumur tua yang sudah lama ditutup dan dilupakan. Sumur itu berada di belakang rumah Mbah Wiryo, tetua desa yang dulu paling paham tentang tradisi anak Gimbal. Saat warga membuka kembali sumur itu, mereka mencium bau anyir yang menusuk. Di dalamnya, air sudah menghitam dan memantulkan bayangan wajah-wajah yang bukan milik siapapun. Mbah Wiryo memutuskan untuk melakukan satu hal yang dilarang selama ratusan tahun, membuka kembali kitab tua yang disimpan leluhurnya. Kitab itu berisi catatan dan perjanjian antara manusia dan para penjaga rambut. Dari sana ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari semua yang pernah ia dengar. Rambut Gimbal bukan hanya simbol titipan, tapi segel. Segel yang menjaga agar yang lama tidak bangkit. Mereka adalah entitas dari bawah tanah, bukan jin, bukan setan, tapi jiwa-jiwa tua dari zaman sebelum manusia mengenal bahasa. Dulu, mereka hidup berdampingan dengan manusia pertama di dataran Dieng, tapi kemudian mereka dikurung oleh para leluhur melalui rambut suci yang dititipkan pada anak-anak. Setiap anak Gimbal adalah penutup pintu, dan ritual pencukuran bukan sekadar adat, melainkan kunci pengamanan. Ketika anak Gimbal tak dicukur sesuai aturan, segel itu mulai retak. Dan Gendis adalah segel terakhir. Malam keempat setelah hilangnya Gendis, terjadi gempa kecil. Dari kawah Sikidang, asap berubah warna menjadi merah darah. Penduduk yang tersisa hanya bisa berdoa. Tapi doa mereka seolah ditelan bumi.
Karena di tengah malam itu, semua suara lenyap. Benar-benar lenyap. Bahkan jangkrik pun tak lagi bersuara. Dan saat matahari terbit, Dieng berubah. Lanskapnya tetap sama. Tapi waktu terasa berhenti. Orang-orang tak bisa keluar dari desa. Kompas tak berfungsi. Waktu di jam tangan berputar mundur. Bu Pertiwi ditemukan duduk di tengah ladang, dengan tatapan kosong. Tangannya memegang sesuatu. Sebuah sisir kayu tua, terukir nama, Gendis, dalam huruf kuno. Ia berkata, "Anakku, bukan milikku lagi." Dalam sebuah rapat darurat, Mbah Wiryo mengusulkan satu hal yang sangat berisiko. Membuka kembali makam tua di belakang candi, sebuah makam yang tak pernah disentuh karena dipercaya sebagai tempat peristirahatan para penjaga pertama. Dengan membawa doa dan sesajen, mereka menggali makam itu. Tapi yang mereka temukan bukan tulang, melainkan tumpukan rambut gimbal yang masih segar, meskipun telah terkubur ratusan tahun. Tiba-tiba, rambut-rambut itu bergerak, melilit tangan salah satu warga, menyerap energinya hingga tubuhnya kering seperti jerami. Teriakan histeris menggema, tapi hanya berlangsung sesaat. Karena setelah itu, langit menjadi hitam. Dieng tak lagi seperti dunia manusia. Bayangan-bayangan tinggi berwujud rambut mulai berkeliaran di desa. Mereka tak berjalan, tapi melayang. Rambut mereka menyapu tanah, dan di antara helaian itu, terlihat mata-mata merah kecil yang terus menatap, seolah menilai siapa yang pantas hidup, dan siapa yang akan ditarik masuk. Dan di tengah semua itu, sosok seorang gadis berdiri di atas batu besar. Rambutnya mengembang, tubuhnya menyatu dengan kabut, dan suaranya menggema ke seluruh penjuru desa. Kalian abaikan janji. Kalian anggap ritual itu dongeng. Sekarang, waktunya ditebus. Itu suara Gendis. Tapi ia bukan Gendis lagi. Ia adalah jembatan. Beberapa anak kecil mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Rambut mereka mulai menggimbal. Satu helai demi satu helai. Mbah Wiryo sadar, ini bukan akhir. Ini permulaan dari siklus baru. Dan hanya satu hal yang bisa mengulang segel. Seorang anak harus dengan ikhlas menyerahkan rambutnya sendiri kepada para penjaga. Masalahnya, siapa anak itu? Dan apakah masih ada waktu sebelum semuanya benar-benar runtuh? Hari kelima setelah kemunculan bayangan-bayangan rambut, desa Dieng tidak lagi seperti tempat di bumi. Langit tak menentu warnanya. Pagi bisa berubah jadi senja dalam 5 menit. Kabut menjadi lebih padat, hingga warga tak bisa melihat lebih dari 5 langkah ke depan. Orang-orang mulai kehilangan ingatan. Mereka lupa nama anak-anak mereka, lupa letak rumah, bahkan lupa siapa diri mereka sendiri. Hanya satu yang masih bisa mengingat semuanya. Seorang anak laki-laki bernama Langit. Langit baru berumur 8 tahun. Ia bukan anak gimbal. Rambutnya biasa. Tapi sejak malam kemunculan Gendis di atas batu, ia mulai mendengar bisikan. Suara-suara yang memanggil dari bawah tanah. Kadang ia mengigau sambil menyebut kata-kata dalam bahasa yang tak dikenalnya. Sakratma, Widhilodra, Watu Linuih. Orang tuanya ketakutan. Tapi Mbah Wiryo justru merasa ini adalah pertanda. Ia mendekati langit dan bertanya, "Apa yang kamu lihat dalam mimpimu?" Langit menjawab pelan, "Aku lihat rambut." Tapi rambut itu tidak menakutkan. Mereka menangis. Mereka minta dikembalikan. "Kembalikan apa?" tanya Mbah Wiryo. Langit menatap lurus dan menjawab, "Wadahnya." Seketika, Mbah Wiryo terdiam. Ia teringat pada cerita tua yang paling tabu di desa. Bahwa dulu, ada satu anak gimbal yang tidak pernah dicukur. Ia melarikan diri ke hutan dan menyatu dengan para penjaga. Rambutnya terus tumbuh hingga menutupi tubuhnya. Lalu ia menghilang. Konon, anak itu adalah wadah pertama. Satu-satunya manusia yang bisa menyeimbangkan dunia atas dan bawah. Tapi agar segel bisa kembali ditutup, harus ada wadah baru, yang mau menyerahkan dirinya secara sukarela. Dan langit, tampaknya, telah terpilih. Malam itu, langit menghilang dari rumahnya. Jejak kakinya berakhir di tepi kawah Sikidang. Di sana,
Ditemukan sebuah batu yang tak pernah ada sebelumnya, berdiri tegak, dengan ukiran rambut mengelilingi seluruh permukaannya. Di atas batu itu, tergeletak gulungan kain putih, dan di dalamnya, sebuah pesan. Dia akan kembali sebagai penyeimbang. Tapi ia tak bisa sendiri. Tak lama setelah itu, anak-anak lain yang tersisa di desa mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka berdiri di tengah danau, dikelilingi oleh rambut. Tapi kini, mereka tak takut. Mereka tersenyum. Dan dari tengah danau muncul langit. Rambutnya kini mulai menggimbal. Tapi bukan karena kutukan, melainkan karena kehendaknya sendiri. Ia berkata dalam mimpi semua anak, "Aku akan jadi wadah. Tapi kalian harus memilih, tetap di sini, atau pergi." Semua anak-anak pun menjawab dengan satu suara, "Kami akan ikut." Esok paginya, puluhan anak-anak Dieng berjalan menuju kawah. Tak satu pun dari orang tua mereka mampu menghentikan. Mereka seolah dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dari keinginan manusia. Dan tepat saat mereka semua tiba di tepi kawah, tanah bergetar. Kabut tersibak. Gendis muncul. Tapi kali ini wajahnya tenang. Ia menatap langit dan berkata, "Kau memilih jalan yang seharusnya." Langit mengangguk. Ia pun duduk di atas batu di tengah kawah, dikelilingi oleh anak-anak lain. Mereka semua saling menggenggam tangan. Lalu, dari langit, turun rambut. Rambut hitam pekat, memanjang dari angkasa, menutupi kawah, melilit lembut mereka semua. Lalu perlahan menghilang ke dalam tanah. Sesaat setelah itu, Dieng kembali normal. Kabut menghilang. Langit cerah. Waktu kembali berjalan seperti biasa. Hewan-hewan kembali makan. Dan sinyal komunikasi muncul kembali. Namun, tak ada satupun anak yang kembali. Warga yang tersisa hanya bisa berdiri di tepi kawah, menangis tanpa suara. Di tengah kawah, batu tadi tetap berdiri. Tapi ukiran rambut di sekelilingnya kini berubah menjadi ukiran wajah anak-anak, wajah langit, gendis, dan puluhan anak lainnya. Beberapa tahun kemudian, anak-anak gimbal kembali lahir. Tapi kali ini, ritual pencukuran dilakukan dengan sangat sakral. Tak ada satupun yang berani menunda atau melalaikan. Karena mereka tahu, mereka bukan sekadar anak-anak. Mereka adalah penjaga perjanjian. Namun, suatu malam, seseorang melihat seorang gadis kecil duduk di batu tepi candi. Rambutnya lurus, bukan gimbal. Ia sedang menyisir rambut bonekanya dan menyanyikan lagu yang tak pernah dikenal siapapun. Lagu itu dalam bahasa Kawi. Tapi satu kalimatnya bisa dipahami oleh siapa saja. Wadah baru akan lahir. Tapi tak semua bisa menahan isinya. Dan langit di atas Dieng kembali mendung. Langit di atas Dieng kembali diselimuti mendung aneh. Tapi bukan mendung biasa. Warna awannya bukan abu-abu, melainkan kehijauan, seperti kabut yang terkontaminasi. Angin yang berhembus dari arah kawah terasa lebih dingin, membawa bisikan yang hanya bisa didengar anak-anak. Beberapa hari setelah kejadian di kawah, desa mulai kedatangan tamu-tamu asing. Bukan wisatawan. Mereka datang dengan membawa alat-alat penelitian, pakaian lapangan, dan drone. Mereka adalah tim riset dari sebuah universitas besar yang selama ini menyelidiki fenomena anak gimbal secara ilmiah. Dipimpin oleh seorang profesor bernama Dr. Rahma Wardhani, tim itu awalnya skeptis terhadap kisah-kisah gaib. Tapi saat mereka mulai mempelajari tanah di sekitar kawah Sikidang dan Candi Arjuna, mereka menemukan sesuatu yang menyalahi logika. Di bawah tanah, sekitar 30 meter ke dalam, terdapat struktur seperti ruang-ruang yang tersusun simetris. Bukan gua alami, tapi seperti bangunan, seperti kota yang tertimbun. Dr. Rahma menamai penemuannya lapisan bawah Dieng. Namun malam setelah mereka melakukan pengeboran pertama, semua anggota tim mengalami mimpi yang sama. Mereka berada dalam sebuah ruangan berisi rambut. Rambut menggantung dari langit-langit, melambai pelan, dan di tengah ruangan berdiri seorang anak laki-laki yang hanya memandangi mereka dalam diam. Pagi harinya, satu anggota tim ditemukan hilang dari tenda. Jejaknya berakhir di tepi kawah. Di tempat yang sama dulu langit terakhir terlihat.
Warga mulai panik kembali. Mereka percaya sesuatu telah dibangunkan kembali. Mbah Wiryo yang kini sudah sangat tua, memanggil semua tetua adat dari desa-desa sekitar. Dalam sebuah pertemuan tertutup, mereka mengungkap hal yang tak pernah diceritakan ke publik. Konon, pada zaman dahulu, sebelum tradisi cukur anak gimbal dimulai, ada peristiwa yang disebut malam tumpas rambut. Saat itu, seluruh dataran Dieng hampir hancur karena para penjaga rambut merasa dikhianati. Para leluhur membuat kesepakatan terakhir, bahwa setiap anak gimbal yang lahir adalah bagian dari rantai pengikat. Jika rantai itu diputus, kota bawah tanah akan bangkit. Dan kota itu bukan kota biasa. Ia adalah Purwa Asmara, tempat tinggal para leluhur yang tidak pernah mati. Jiwa mereka tetap hidup, menyatu dalam rambut, dan menunggu wadah manusia untuk kembali muncul. Dan kini, tampaknya wadah itu sedang terbentuk kembali. Anak-anak di desa mulai menunjukkan gejala aneh. Ada yang bicara dalam tidur, ada yang menggambar pola-pola rambut di tembok, bahkan ada yang tiba-tiba bisa memainkan alat musik tradisional yang belum pernah mereka lihat. Satu anak bernama Tanu bahkan berkata kepada ibunya, "Aku harus ke bawah. Mereka memanggilku. Langit belum cukup." Kalimat itu mengejutkan semua orang. Karena selama ini semua percaya langit adalah wadah terakhir. Tapi tampaknya, langit hanya pembuka. Dokter Rahma yang awalnya skeptis, kini mulai percaya ada kekuatan lain yang bekerja. Ia mencoba memimpin upaya untuk menyegel ulang kawasan kawah. Tapi malam sebelum upaya itu dilakukan, ia menghilang. Yang tertinggal hanyalah hasil pindaian tanah yang ia simpan dalam laptopnya. Pindaian itu menunjukkan gambar yang membuat darah siapapun merinding. Terlihat jelas, susunan gua bawah tanah membentuk pola spiral, dan di tengahnya, ada patung besar. Patung seorang anak kecil dengan rambut yang memanjang menutupi seluruh tubuhnya. Dan pada bagian dada patung itu, ada simbol yang sangat mirip dengan ukiran yang dulu ditemukan di atas kain gendis. Hari-hari berikutnya, semua anak di desa mulai gimbal. Bahkan bayi yang baru lahir pun tumbuh rambut kusut hanya dalam hitungan jam. Panik mulai melanda. Orang-orang meninggalkan Dieng. Tapi satu keluarga tetap tinggal, keluarga Tanu. Mereka percaya, anak mereka harus menjalani takdirnya. Satu malam yang sangat sunyi, Tanu menghilang. Tapi bukan karena diculik atau terbawa mimpi. Ia berjalan sendiri ke arah kawah. Namun bukan ke kawah Sikidang. Tapi ke tempat yang selama ini dianggap terlarang, Sumur Langgeng, tempat yang ditutup oleh 7 lapisan batu dan tak pernah dibuka selama 100 tahun. Ketika warga menyusul keesokan harinya, mereka menemukan batu-batu penutup sumur telah terbuka. Dari dalam sumur itu, naik bau yang sangat tajam, seperti rambut terbakar dan bunga melati busuk. Tapi tak ada jejak Tanu. Yang ada hanyalah bisikan yang kini bisa didengar semua orang. Bukan dalam hati, bukan dari luar, tapi seperti suara yang datang dari dalam kepala mereka masing-masing. Satu lagi, lalu pintu dibuka. Satu lagi, lalu dunia akan mengingat. Mbah Wiryo akhirnya mengakui satu hal terakhir, bahwa ia tahu ini akan terjadi. Bahwa langit dan Tanu bukan akhir, tapi pembuka gerbang. Dan bahwa generasi mereka telah gagal menjaga perjanjian lama. Kini, waktu tinggal sedikit. Rambut-rambut mulai tumbuh di tempat-tempat yang tak masuk akal. Di dinding rumah, di sela-sela kayu candi, di batu, di air sumur. Seolah-olah dunia Dieng mulai ditumbuhi oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan pada malam ketujuh, semua patung di sekitar candi Arjuna hancur. Tapi bukan karena gempa, melainkan karena dari dalam tanah, sesuatu mulai naik. Tanah bergemuruh, tapi bukan seperti gempa biasa. Suaranya seperti ratusan helai rambut digesekkan ke batu secara bersamaan, berderak, berdesis, dan bergetar ke dalam dada. Dari balik candi yang telah runtuh, muncul retakan tanah yang melebar perlahan. Retakan itu tak berapi, tak pula mengeluarkan asap belerang. Yang keluar hanyalah helaian rambut. Rambut yang terus menjulur keluar, seolah hidup. Seolah tahu kemana harus melangkah. Dan malam itu,
Seluruh Dieng diliputi suara. Purwa asmara akan bangkit. Satu lagi. Hanya satu lagi. Di balik kabut malam, Mbah Wiryo terduduk lemah. Ia memandangi pusaka leluhur yang selama ini ia simpan. Sehelai rambut yang tak pernah memutih meskipun telah berusia ratusan tahun. Rambut itu adalah milik anak gimbal pertama dalam sejarah Dieng, yang konon diserahkan langsung kepada para penjaga untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia tahu, waktunya telah habis. Di sisi lain desa, keluarga kecil tengah berjuang menyelamatkan putri mereka, Sekar, yang baru berumur 4 tahun. Rambutnya baru mulai menggimbal minggu lalu. Namun sejak itu Sekar tidak lagi seperti anak biasa. Ia bisa tahu nama-nama leluhur yang tak pernah diceritakan. Ia menggambar lingkaran spiral di dinding dengan jari. Dan ia terus berkata satu kalimat yang membuat darah orang tuanya beku. Aku yang terakhir. Malam berikutnya, Dieng tidak hanya dilanda kabut, tetapi gelap total. Matahari tak pernah muncul. Langit seperti tertutup oleh sesuatu yang bukan awan. Benda hitam melingkar-lingkar menggantung di atas desa, berputar perlahan. Saat orang-orang menatapnya, kepala mereka mendadak sakit. Lalu, semua anak gimbal di desa berjalan ke arah kawah. Sendirian. Tanpa suara. Tanpa panduan. Orang tua mereka tak mampu menghentikan. Bahkan tubuh mereka sendiri seperti tak bisa bergerak. Mereka berjalan ke arah retakan besar di tanah. Pusat dari apa yang dulunya adalah Candi Arjuna. Dan di sana, di tengah lubang besar yang kini menganga seperti mulut dunia lain, berdiri langit. Tapi ia telah berubah. Rambutnya menjuntai sampai ke tanah. Tubuhnya bersinar redup dengan pola spiral yang membentuk cahaya ungu. Di belakangnya, berdiri sosok-sosok tinggi, tubuh manusia dengan kepala seperti anyaman rambut raksasa. Mereka bukan roh. Mereka bukan dewa. Mereka adalah yang terlupa. Entitas dari masa sebelum sejarah dimulai. Dan kini, mereka telah menemukan kembali wadah mereka. Langit menatap anak-anak yang berkumpul di hadapannya, lalu membuka kedua tangan. Satu lagi, katanya. Hanya satu lagi. Dari kerumunan, Sekar melangkah maju. Dengan langkah kecil dan tenang, ia masuk ke dalam lingkaran rambut. Dan ketika kakinya menyentuh pusaran rambut itu, tanah berguncang sekali lagi. Tapi kali ini bukan gempa, melainkan seperti dunia sedang berganti kulit. Langit bergetar. Udara berubah rasa. Gunung-gunung di sekitar Dieng mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Bukan letusan, tapi nyanyian. Di langit, terbuka celah hitam yang tidak berujung. Dari sana, turun cahaya. Tapi bukan cahaya putih. Melainkan warna yang tidak bisa dijelaskan. Warna yang membuat mata menangis dan hati merasa kecil. Dan saat Sekar berdiri tepat di tengah lingkaran, semua rambut berhenti bergerak. Semua suara terdiam. Lalu, Sekar menoleh, menatap langit, dan berkata satu kalimat. Aku bukan yang terakhir. Aku adalah awal yang baru. Langit terkejut. Sosok-sosok penjaga di belakangnya gemetar. Lalu, dari dalam tubuh Sekar, keluarlah cahaya putih yang sangat kuat. Bukan berasal dari dunia rambut, tapi dari sesuatu yang lebih tua. Lebih dalam, lebih terang. Suara yang sangat tenang menggema ke seluruh alam Dieng. Cukup sudah. Kalian telah lupa perjanjian pertama. Rambut-rambut itu mulai terbakar satu persatu. Sosok-sosok tinggi itu menjerit tanpa suara. Langit mulai mencair. Bukan tubuhnya, tapi wujudnya. Berubah menjadi potongan cahaya yang jatuh satu-satu ke tanah, seperti serpihan bintang. Dan Sekar tetap berdiri, tak terbakar, tak menangis. Ia menengadah dan mengangkat kedua tangannya, seolah menutup langit. Kalian tak bisa kembali ke dunia ini, bukan dengan cara ini. Lalu, segalanya berhenti. Kabut menghilang. Rambut lambat lenyap dari tanah. Patung-patung candi berdiri utuh kembali seperti belum pernah disentuh. Candi Arjuna kembali utuh, lengkap, bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Anak-anak yang tadinya gimbal, rambutnya menjadi biasa. Orang-orang terbangun seperti dari mimpi panjang.
Tak ada yang ingat dengan jelas apa yang terjadi. Kecuali satu orang. Bu Pertiwi. Ia menemukan sesuatu pagi itu. Di dekat candi, duduk seorang anak perempuan. Rambutnya lurus dan hitam mengilat. Ia menatap lembut dan berkata, "Selamat pagi, Bu." Bu Pertiwi mendekat. Lututnya gemetar. Anak itu, Skar. Tapi ada yang berbeda. Matanya terlalu dalam. Senyumnya terlalu tenang. Dan di bawah kakinya, tertanam satu batu kecil. Di atasnya terukir tulisan, "Jika dunia lupa, rambut akan mengingat." Sejak hari itu, tak ada lagi anak gimbal di Dieng. Tradisi pencukuran tidak lagi dilakukan. Tapi setiap tahun, pada tanggal yang sama dengan malam bangkitnya Purwa Asmara, angin berhembus sedikit lebih dingin. Dan kadang, terdengar suara seperti anak-anak sedang menyisir rambut di kejauhan. Itu tadi kisah panjang tentang Dieng, rambut gimbal, dan janji-janji tua yang hampir dilupakan. Mungkin buat sebagian dari kalian ini hanya legenda, hanya cerita rakyat yang dibalut misteri. Tapi bagi yang pernah menginjakan kaki di dataran berkabut itu, kalian tahu, ada rasa sunyi yang berbeda di sana. Ada hawa asing yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu yang membuatmu ingin menunduk dan mendengarkan. Pada akhirnya, kita diingatkan, tidak semua tradisi lahir dari ketakutan, sebagian lahir dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan. Mungkin rambut gimbal bukan sekadar tanda, melainkan kunci. Mungkin ritual cukur bukan hanya budaya, melainkan pagar agar yang lama tetap tertidur. Dan mungkin, yang paling berbahaya bukan makhluk-makhluk dari dunia lain, melainkan manusia yang lupa pada perjanjian. Kalau suatu hari kalian berkunjung ke Dieng, berdirilah sejenak di pelataran Candi Arjuna saat kabut turun. Tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, dengarkan angin yang lewat di sela-sela batu tua itu. Jika kalian mendengar suara lirih seperti anak kecil sedang menyisir rambut, jangan menoleh. Cukup berbisik pelan. Kami tidak lupa. Karena legenda-legenda seperti ini akan selalu punya cara untuk kembali, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Seperti tulisan di batu kecil itu. Jika dunia lupa, rambut akan mengingat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kalian punya cerita lain tentang ritual, tentang adat yang terdengar aneh, tapi menyimpan sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kita bayangkan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kita masih akan menelusuri banyak tempat di Nusantara, di mana batas antara yang kasat mata dan yang tak terlihat, hanya setipis sehelai rambut. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, beberapa pintu tertutup bukan untuk dibuka, melainkan untuk dijaga. Dan malam ini, sebelum tidur, coba lihat cermin. Pastikan rambutmu masih milikmu sendiri.